Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM A2512162 dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kelas C. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan apa itu progresivisme. Progresivisme merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar upaya pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi beragam aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka secara menyeluruh. Progresivisme berasal dari kata progres yang berarti kemajuan. Secara harfiah, progresivisme dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan-kemajuan secara cepat. Dalam konteks filsafat pendidikan, progresivisme merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar upaya pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi beragam aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka secara menyeluruh, sehingga mereka dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara ilmiah, seperti penyediaan ragam data empiris dan informasi teoritis, memberikan analisis, pertimbangan, dan pembuatan kesimpulan menuju pemilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah yang tengah dihadapi. Dengan pemilikan kemampuan berpikir dengan baik, subjek-subjek didik akan terampil membuat keputusan-keputusan terbaik pula untuk dirinya dan masyarakatnya, serta dengan mudah pula dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Asas pokok aliran progresivisme ini adalah bahwa karena manusia selalu tetap survive terhadap semua tantangan kehidupannya yang secara praktis akan senantiasa mengalami kemajuan. Oleh karena itu, aliran ini selalu memandang bahwa pendidikan tidak lain adalah proses perkembangan, sehingga seorang pendidik mesti selalu siap senantiasa memodifikasi berbagai metode dan strategi dalam pengupayaan ilmu-ilmu pengetahuan terbaru dan berbagai perubahan-perubahan yang menjadi kecenderungan dalam suatu masyarakat. Dalam pendidikan di Indonesia saat ini, progresivisme memiliki andil yang cukup besar, terutama dalam pelaksanaan pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Sudah selayaknya pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan peserta didik dan serta berupaya membantu untuk mempersiapkan peserta didik supaya mampu menghadapi tantangan zaman dan menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi dalam lingkungan sekitarnya. Hal tersebut senada dengan pengertian pendidikan di Indonesia, yakni usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar si peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di kalangan masyarakat, bangsa, dan negara. Aliran progresivisme menganggap pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai transfer pengetahuan, melainkan pendidikan juga berarti sebagai proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri si peserta didik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa aliran progresivisme telah memberikan sumbangan yang besar di dunia pendidikan di Indonesia. Aliran ini memerdekakan setiap peserta didik yang beragam dan mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. Contoh pelaksanaan aliran progresivisme dalam dunia pendidikan yaitu seperti dalam kebebasan nilai, kebebasan untuk memilih jurusan. Pada kebebasan untuk memilih jurusan ini, kita pada saat SMA diberikan kebebasan memilih jurusan kita seperti memilih jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Kebebasan lainnya yaitu kebebasan pendidikan yang sesuai dengan minat dari si peserta didik itu sendiri. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang esensialisme. Adapun esensialisme adalah memandang bahwa pendidikan harus berpijak kepada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai tertinggi yang tata dan jelas.
Menurut filsafat esensialisme, pendidikan sekolah harus bersifat praktis dan memberi anak-anak pengajaran yang logis yang mempersiapkan mereka untuk hidup. Esensialisme mempunyai pandangan bahwa pendidikan sebagai pemelihara kebudayaan. Aliran ini ingin kembali pada kebudayaan lama, warisan sejarah yang telah membuktikan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia. Aliran ini berpedoman pada peradaban sejak zaman Renaissance. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak kepada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai tertinggi yang tata dan jelas. Paham filsafat idealisme Plato dan paham filsafat idealisme Aristoteles adalah dua aliran pikiran yang membentuk konsep-konsep berpikir golongan esensialisme. Jadi pandangan filsafat esensialisme meramu dan menampung dua aliran filsafat itu, tetapi tidak lebur jadi satu dan tidak melepaskan sifat yang utama pada masing-masingnya, yang kemudian mereka terapkan pula pada dalam bidang pendidikan. Esensialisme ini merupakan aliran filsafat yang berdirinya didasari atas dua aliran filsafat, yakni idealisme klasik dan realisme. Dalam aliran filsafat esensialisme ini, pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Peranan aliran esensialisme dalam dunia pendidikan. Kaum esensialis menolak pandangan konstruktivisme yang berpandangan bahwa sekolah harus menjadi lembaga yang aktif untuk melakukan perubahan sosial, apalagi harus bertanggung jawab terhadap seluruh pendidikan generasi muda. Bagi kaum esensialis, guru seharusnya aktif, bertanggung jawab, pengatur ruangan, penyalur pengetahuan yang baik, penentu materi, metode, evaluasi, dan bertanggung jawab terhadap seluruh wilayah pembelajaran guru. Guru juga dianggap sebagai seseorang yang menguasai lapangan, subjek khusus yang merupakan model contoh yang sangat baik untuk ditiru dan digugu oleh si peserta didik. Contoh esensialisme dalam pendidikan, seorang guru yang menerapkan kedisiplinan terhadap peserta didik. Guru sebagai contoh teladan berdasarkan pengetahuan. Siswa sebagai makhluk yang rasional yang memiliki prestasi dan keterampilan yang bisa diandalkan. Sekian pemaparan video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.